Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Luluatul Holilah dari kelas akuntansi C2 dengan NPM 102210072. Di sini saya akan sedikit memaparkan pemahaman materi saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Materi yang pertama adalah Ma'rifatul Quran. Yang pertama, mengenal Al-Quran. Definisi dari pengenal Al-Quran adalah menurut bahasa Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Adapun menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara berangsur-angsur. Yang kedua, kalamullah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat, maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan, sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalamnya adalah mutlak. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang ketiga, mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tersebar dan abadi. Kemukjizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Belasan abad kitab ini tidak berubah meskipun hanya satu huruf. Demikian hingga akhir zaman. Allah telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Maka Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dilafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qobliyah atau hati. Hubungannya lisan akan menghasilkan perubahan lisan. Hati yang berubah akan mampu menggerakkan seluruh sendi kehidupan. Diturunkannya secara mutawatir. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu yang pertama, hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Yang ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf
dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, materi selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah di atas. Juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Lalu, nama Al-Quran yang kedua adalah Al-Bayan atau penjelas, karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk agar manusia keluar dari kegelapan, serta menerangkan kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan larangannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Lalu yang ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala, "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW sampai hari akhir. Lalu nama yang keempat adalah Az-Zikr, artinya adalah pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Tanpa anugerah Allah berupa peringatan-peringatan, maka manusia akan terjerumus ke jalan yang sesat. Lalu nama yang kelima adalah Asy-Syifa atau penawar penyembuh. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Lalu nama selanjutnya adalah Busyra atau kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta. Lalu nama yang terakhir adalah Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Di dalamnya terkandung bukti kekuasaan Allah dan Rasulullah dan pedoman hidup manusia. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Lalu materi selanjutnya adalah tuntutan iman kepada Al-Quran. Bentuk implementasi iman kepada Al-Quran adalah dengan membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, serta patuh pada aturan yang ada di dalamnya. Yang pertama, mendidik diri. Berusaha mendidik diri supaya sifat dan karakter sesuai
Al-Quran sehingga mencelupkan diri secara utuh dengan Al-Quran. Lalu, yang kedua, tunduk menerima hukum yang ada, mematuhi dengan ketundukan dan kelapangan hati untuk menerima hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyeru manusia pada Al-Quran. Yang keempat, menegakkan segala aturan yang ada dalam Al-Quran sebagai bentuk ketundukan dan implementasi keimanan terhadap Al-Quran. Lalu yang terakhir adalah fungsi Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran yang pertama, kitab pembawa berita dan kabar. Lalu yang kedua, kitab hukum dan aturan. Yang ketiga, kitab jihad. Yang keempat, kitab tarbiyah atau penerangan dan pelajaran. Yang keenam, pedoman hidup. Dan yang terakhir, kitab ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, tasawuf, pendidikan Islam, sejarah Islam, dan hukum. Sekian pemahaman materi saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.